Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Imam Jailani, mahasiswa PPK Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Panggung Rejo dengan materi menyambut usia balik. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, hari ini sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah kita berdoa, semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa. Dengan bersiap berdoa mulai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cek kehadiran kalian. Mulai yang pertama, Aditya Hirwa Putra. Baik. Alfian Bagas Pratama. Baik. Arjuna Satria Pamungkas. Ya. Bella Ayu Syafira. Ya. Bestari Najiha Effendi. Ya. Kalista Ramadan Setiawan. Devia Salsalova Maulidya. Ya. Dinda Putri Mustika. Ya. Lanaisila Nata Almahira. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu sebagai bukti kita cinta terhadap tanah air. Silahkan anak-anakku berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, siap berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berikan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kita awali dengan semangat ya. Tepuk semangat. Baik. Alhamdulillah hari ini kalian bisa sekolah. Nah, ini merupakan suatu nikmat untuk kita semua. Untuk itu kita gunakan kesempatan ini, kesehatan ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi menyambut usia balik. Nah, kira-kira kalian ya masih ingat apa tidak? Apakah kalian tahu anak yang kecil sampai remaja sampai besar itu ada perbedaan? Sudah pernah melihat
Apa kalian pernah melihat anak yang kecil tumbuh menjadi dewasa? Ya, Nindi? Pernah, Masya Allah. Lalu, apakah kalian tahu bahwa anak-anak yang tumbuh itu mempunyai tanda-tanda? Adakah yang tahu tanda-tanda itu? Ya, Cecil? Baik, tubuhnya besar, Masya Allah. Baik, dari kecil sampai besar tubuhnya besar. Terus, apalagi? Haid, Masya Allah. Ini tanda-tandanya salah satunya. Tujuan pembelajarannya adalah, nah ini, menjelaskan pengertian balik secara sederhana. Ini tujuan yang pertama. Terus mengidentifikasi tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan. Menunjukkan sikap saling menghargai antar teman tanpa mengejek. Nah, selanjutnya tujuannya adalah menyajikan hasil pengamatan diskusi tentang tanda-tanda balik melalui presentasi kelompok. Menuliskan refleksi pribadi mengenai sikap yang harus dilakukan setelah memasuki usia balik. Nah, ini tujuan kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Anakku semua, mari kita melihat video ini ya. Silahkan disimak baik-baik ya. Ini nanti akan ada berbagai macam penjelasan dan persoalan yang harus kalian simak nanti ya. Silahkan disimak. Kembali. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4, merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda, dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting serta berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim, tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya Tengku, ayo kita ke masjid. Tapi Tengku bilang, aku belum, karena aku masih SD. Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu, jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tumbuh janggut, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada besar, suara lebih redup, nafsu makan meningkat dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sudah berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Olahraga
wajib mandi, yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Anak semua, tadi kalian sudah menyimak video tentang tanda-tanda balik. Nah, apakah kalian tahu setelah menyimak tadi, itu ketika anak kecil sampai tumbuh dewasa, tumbuh besar, itu ada tanda-tandanya. Siapa yang tahu tanda-tanda anak kecil tumbuh menjadi remaja, menjadi besar? Tanda-tandanya apa? Tubuhnya besar, Pak. Baik, Cecil. Tubuhnya besar, kata Cecil gitu. Bagus. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Ya, Cecil lagi apa? Haid, Pak. Haid, Masya Allah. Ini betul ya. Tanda-tandanya salah satunya adalah haid, ketika anak kecil tumbuh menjadi besar. Nah, salah satunya adalah haid ini. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini, nah, marilah kita selesaikan permasalahan tentang tanda-tanda balik. Karena apa? Tanda-tanda balik ini ada yang menurut ilmu fikih. Nah, menurut ilmu fikih bagaimana? Untuk laki-laki dan perempuan bagaimana? Nah, selanjutnya ada yang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagaimana? Untuk yang perempuan tanda biologinya bagaimana? Untuk yang laki-laki tanda-tanda balik menurut biologi bagaimana? Nah, Pak Imam akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, ini duduknya sudah berkelompok-kelompok ya. Pak Imam akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kelompoknya namanya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Umar bin Khattab ini yang 11 ini ya. Umar bin Khattab ya. Selanjutnya Abu Bakar ya. Selanjutnya Utsman bin Affan di sini, dan selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Baik. Anak-anakku semua, silahkan lembar LKPD yang sudah Pak Imam bagikan tadi, silahkan nanti dikerjakan ya. Untuk kelompoknya nanti silahkan per kelompok mendiskusikan. Tadi permasalahannya tanda-tanda balik di video itu ada yang menurut fikih, ada yang menurut biologi, bagi laki-laki dan perempuan. Nah, itu kamu cari bagaimana jawabannya ya, bagaimana solusinya, karena tanda-tanda balik itu menurut fikih dan biologi. Silahkan nanti setelah selesai kalian presentasikan di depan kelas. Nah, untuk itu silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, tanda-tanda balik yang kamu pahami dari persoalan tadi menurut ilmu fikih bagaimana? Silahkan, tanda-tanda balik bagaimana? Nah, ada yang menurut ilmu fikih, ada yang menurut ilmu biologi. Nah, silahkan. Yang sebelah sini juga. Ya, silahkan dicari ya tanda-tanda balik. Ya, menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi bagaimana? Ya. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana ini? Ya, tanda-tanda balik. Ya, itu kan tadi ada yang menurut ilmu fikih, ada yang menurut ilmu biologi. Silahkan kamu
cari solusi dari kamu membedakan tadi ya. Ada yang menurut ilmu fikih, ada yang menurut ilmu biologi, silahkan dikerjakan ya. Ayo Mas Arfa, kita kerjasama ya. Dari kelompoknya siapa dulu ini? Nah, dari kelompoknya Abu Bakar. Ya, ini Abu Bakar ya. Oke, kelompoknya Abu Bakar. Silahkan maju untuk presentasi. Semua ya. Semua anggota kelompok silahkan maju untuk presentasi. Silahkan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Silahkan depan sini. Untuk kelompok Abu Bakar mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah mimpi basah dan keluar darah haid. Tanda-tanda balik dalam ilmu biologi yaitu suara menjadi besar bagi laki-laki, tubuh, jenggot, dan kumis bagi laki-laki, makan banyak karena tubuhnya besar, dada semakin membesar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Nah, tadi kelompok Abu Bakar sudah presentasi. Silahkan kalau ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok Abu Bakar. Ya, Ananda Dinda, silahkan. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana kalau tandanya suara perempuan? Tadi kan belum dijelaskan. Nah, bagaimana? Suaranya menyaring. Nah, menjadi nyaring. Ini bagus jawabannya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Abu Bakar. Silakan bisa duduk. Ini ya. Nah, selanjutnya ini dari kelompok Umar bin Khattab. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dimulai untuk kelompok Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki adalah mimpi basah dan juga bagi perempuan keluar darah haid. Tanda-tanda balik dalam ilmu biologi yaitu haid, tumbuh, suara menjadi besar, tumbuh jenggot dan kumis, makan banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Umar bin Khattab. Nah, dari presentasi teman kalian dari kelompok Umar bin Khattab ada pertanyaan? Baik, silakan. Nah, apakah mimpi basah itu terjadi pada laki-laki dan perempuan? Siapa namanya? Kevin ya. Kevin bertanya, apakah mimpi basah terjadi pada laki-laki dan perempuan? Tadi belum dijelaskan untuk kelompok Umar bin Khattab bagaimana yang terjadinya, terjadi laki-laki atau perempuan, terjadi apa tidak?
Tidak, Pak. Oh, tidak terjadi. Bagus, jawabannya bagus. Silahkan kembali ke tempat. Kita tepuk tangan untuk kelompok Umar bin Khattab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki adalah mimpi basah dan juga bagi perempuan keluar darah haid. Tanda-tanda balik dalam ilmu biologi yaitu haid, bulu, suara menjadi besar, tumbuh jenggot dan kumis, makan banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya dari penjelasan dari kelompok Ali bin Abi Thalib, apakah ada pertanyaan atau sanggahan atau tambahan dari teman-teman semuanya? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Mau bertanya apa? Silahkan. Kalau bagi perempuan, bagaimana perubahan suaranya? Ya, kalau bagi perempuan, bagaimana perubahannya? Seperti tadi pertanyaannya, bagaimana perubahannya kalau bagi perempuan? Ya, ini jawabannya adalah suara menjadi nyaring. Katanya atau jawabannya dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Silahkan bisa kembali. Ini tanda balik ya. Menurut ilmu fikih, silahkan diperhatikan. Tadi yang jawabannya kurang tepat, silahkan ini. Ya, jawabannya ini. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, mimpi basah atau ihtilam. Nah, untuk laki-laki. Nah, mimpi basah ini tandanya adalah dialami oleh laki-laki. Dan juga untuk perempuan tandanya menstruasi atau haid. Nah, ini menurut ilmu fikih. Laki-lakinya mimpi basah berarti sudah balik. Perempuan menstruasi berarti sudah balik. Dan juga dari keduanya, laki-laki dan perempuan adalah maksimal berusia 15 tahun. Walaupun belum mimpi basah, belum menstruasi atau haid, kalau sudah 15 tahun maka laki-laki maupun perempuan dikatakan balik. Apa dikatakan? Balik. Alhamdulillah. Anak-anakku semua sudah paham untuk materi hari ini? Sudah paham untuk materi tanda-tanda balik? Nah, anakku semua, silahkan dikeluarkan buku tulisnya masing-masing. Buku tulisnya silahkan dikeluarkan. Baik, untuk laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun, ini berarti sudah balik. 15 tahun kok belum haid, belum mimpi basah, berarti tetap dikatakan balik. Walaupun belum haid, belum mimpi basah, kalau sudah berumur 15 tahun dikatakan balik. Ya. Untuk pertemuan hari ini, apakah kalian sudah bisa memahami? Alhamdulillah. Ini PR-nya dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Ya, ini PR-nya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke. Baik, anak-anakku semua, pertemuan hari ini sudah kalian pahami. Selanjutnya, minggu depan kita akan bertemu lagi
dengan membahas materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sejarahnya bagaimana? Minggu depan kita pelajari, ya. Baik, anak-anakku, hari ini pelajaran sudah selesai. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku semua untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pak Imam akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.